wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sika Fauzian. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang. Akan membahas tentang pembelajaran tematik yang bertema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada di subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita membahas ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai pelajarannya. Yang pertama kita akan belajar menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding. Ada yang tahu gak lagu Cicak-cicak di dinding? Kalau ada yang tahu, kita maju yuk ke depan buat menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding bareng-bareng. Siapa yang berani maju buat ke depan menyanyikan lagu ini? Yuk kita mulai yuk. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bagus anak-anak. Kalian semua udah pada tahu kan lagu Cicak-cicak di dinding dan sudah pada hafal. Sekarang kakak ingin menjelaskan nih. Ada yang tahu gak tanda nada lagu seperti ini tuh gimana bacanya? Di sini kakak akan menjelaskan ya. Kalau nada tanda lagunya seperti ini, nadanya seperti ini, lambang nadanya seperti ini, yaitu lagunya itu dinyanyikan dengan nada yang rendah. Sedangkan kalau lambang nada lagunya seperti ini, lagunya tersebut dinyanyikan dengan nada yang tinggi. Jadi kalau lambangnya seperti ini, dinyanyikannya nadanya rendah. Tetapi kalau gambar lambang nadanya seperti ini, lagunya dinyanyikannya dengan nada yang tinggi. Seperti itu anak-anak. Nanti kakak akan tes ya kalian untuk maju ke depan untuk menyanyikan lagu ini. Siapa yang bisa dan sesuai dengan lambang nadanya tersebut akan kakak kasih hadiah. Hadiahnya berupa dapat bintang 5 dari kakak. Oke adik-adik. Di pembelajaran kedua, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada yang tahu gak ini gambar apa adik-adik? Ini gambar apa? Ada yang tahu gak adik-adik? Betul sekali. Yang kakak pegang ini adalah gambar cicak. Ada yang tahu gak cicak itu pemakan apa? Betul sekali, cicak itu pemakan nyamuk, pemakan lalat, serangga lain-lain yang ada di dinding lampu. Betul adik-adik. Nah, cicak bergerak merayap Betul adik-adik, cicak merayap di dinding. Cicak itu merayap di dinding. Cicak suka memutuskan ekornya. Nah, cicak mempunyai ekor yang sangat panjang. Nah, cicak memiliki kaki 4. Setiap cicak mau makan, cicak menggunakan lidahnya yang panjang untuk menarik makanan masuk ke dalam mulutnya. Betul adik-adik. Nah, sekarang adik-adik sudah bisa ya mendeskripsikan makhluk hidup, ciri-cirinya yaitu makhluk hidup cicak. Nah, nanti adik-adik akan kakak kasih soal untuk mendeskripsikan makhluk hidup yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada makhluk hidup. Ini apa adik-adik yang kakak pegang? Ada yang tahu gak ini apa? Betul sekali. Ini adalah gambar ikan yang berada di dalam akuarium adik-adik. Ikan hidup di
Betul, ikan itu hidup di air. Nah, ikan berenang menggunakan apa adik-adik? Ada yang tahu gak ikan berenang menggunakan apa? Betul sekali adik-adik, ikan itu berenang menggunakan sirip. Kesimpulannya adalah ikan dan cicak sama-sama makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, hewan tersebut adalah bergerak, butuh makanan, dan lain-lain. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan, dan air, peka terhadap rangsang. Seperti itu adik-adik. Semoga apa yang kakak sampaikan tentang ciri-ciri makhluk hidup akan dimengerti dengan adik-adik. Semoga adik-adik bisa ya memahami apa yang kakak sudah jelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kakak akan menjelaskan tentang perkembangan makhluk hidup. Yang pertama ada perkembangan pada manusia, yaitu dimulai dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, yaitu dimulai dari bayi, tumbuh menjadi balita, tumbuh lagi menjadi anak kecil, dan tumbuh lagi menjadi remaja. Setelah menjadi remaja, ia akan tumbuh lagi menjadi dewasa, dan setelah menjadi dewasa, ia akan bertumbuh lagi menjadi manula, yaitu adalah tua. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini kurang lebih seperti ini adik-adik. Semoga adik-adik bisa memahami ya dari gambar tersebut. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Contohnya ada di gambar ini. Yang pertama, awal mulanya berawal dari telur ayam, berubah menjadi anak ayam, berubah lagi menjadi ayam muda, dan setelah menjadi ayam muda, berubah lagi menjadi ayam dewasa. Nah, ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ini contohnya adik-adik. Kemudian, kakak akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Contohnya ada pada gambar ini. Berawal dari biji, kemudian berubah menjadi kecambah, kemudian berubah lagi menjadi tanaman muda. Hingga tinggi tanaman mencapai 10 cm. Ini contohnya untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Semoga adik-adik mengerti ya dengan apa yang kakak jelasin. Pelajaran terakhir, kakak ingin menjelaskan nama dan lambang bilangan. Contohnya adalah ini. Ini ada lambang bilangan 7000, dibacanya adalah 7000. Nah, di sini ada lambang bilangan 8000, dibacanya 8000. Nah, adik-adik ada yang tahu gak? Kalau lambang bilangannya 1250, dibacanya adalah 1250. Betul adik-adik. Nah, 1230 lambang bilangannya adalah 1230. Nah, betul adik-adik. Gunakan kertasnya untuk menuliskan nama bilangan dengan lambang bilangannya beserta penjelasannya ya adik-adik. Semuanya kalian mengerjakan sesuai apa yang kakak perintahkan. Mengajarkan adik-adik untuk menempatkan bilangan sesuai pada tempatnya. Contohnya 1321. Seribunya itu, satunya itu adalah ribuan, tiganya itu adalah ratusan, duanya itu adalah puluhan, satunya itu adalah satuan. Jadi dibaca 1321. Nah, adik-adik udah paham kan sampai sini? Nanti kakak akan membagikan kertas lambang bilangan kepada adik-adik, dan adik-adik menuliskan apa yang kakak perintahkan sesuai nama dan lambang bilangannya tersebut adik-adik.
Semoga adik-adik mengerti ya dengan apa yang kakak jelaskan saat ini. Terima kasih. Nah, pembelajaran hari ini kita sudahi dulu ya adik-adik. Semua yang sudah kakak jelaskan, semoga adik-adik dapat memahami dan mengerti apa yang kakak jelaskan tadi. Nah, kakak mau tahu nih dari pembelajaran yang tadi kita pelajarin, apa sih yang paling tertarik untuk adik-adik? Apa sih yang paling adik-adik mengerti tentang yang tadi kita pelajarin? Ada gak yang merasa kesulitan dengan pembelajaran hari ini? Nah, bagaimana perasaan setelah mencoba membuat pola nyanyian menggunakan simbol bunyi panjang dan bunyi pendek? Merasa senang nggak tadi kita menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding? Semoga untuk pertemuan yang berikutnya kita dapat bertemu dan membahas pembelajaran yang lebih seru lagi ya adik-adik. Jangan bosen ya untuk belajar. Semangat kalian semuanya. Nah, ada tugas dari kakak yang tadi kakak sudah berikan ke adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakannya di rumah. Jangan lupa untuk meminta bantuan kepada orang tua adik-adik masing-masing agar adik-adik mengerti dan memahami tugas yang kakak berikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf ya adik-adik kalau kakak ada kesalahan dalam mengerti. Kakak akhiri semuanya pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih adik-adik.